Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Gencatan baru saja diperpanjang, tetapi di Bint Jbeil, Lebanon Selatan, justru terjadi bentrokan langsung antara Israel dan Hizbullah. Pasukan Israel bergerak masuk ke kota perbatasan yang selama ini dikenal sebagai titik sensitif, sementara anggota Hizbullah masih bertahan di sejumlah posisi. Kontak senjata pun pecah, dan militer Israel menyebut 6 anggota Hizbullah tewas. Disinilah kejanggalannya muncul. Di atas kertas, dunia sedang melihat upaya menahan perang, namun di lapangan, senjata tetap berbicara. Jika gencatan benar-benar berjalan, kenapa bentrokan masih terjadi di titik yang paling rawan? Apakah ini sekadar insiden terbatas atau justru sinyal bahwa konflik belum benar-benar berhenti? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 23 April 2026, kabar yang terdengar dari jalur diplomasi seperti membawa jeda baru bagi Lebanon Selatan. Gencatan Israel dan Lebanon diperpanjang 3 minggu. Di atas kertas, ini tampak seperti kesempatan untuk menahan api perang yang selama berbulan-bulan membuat wilayah perbatasan hidup dalam ketakutan. Namun, ketenangan itu tidak turun sepenuhnya ke tanah. Sehari setelah kabar perpanjangan itu muncul, pada 24 April 2026, Bint Jbeil kembali menjadi titik panas. Kota di Lebanon Selatan itu berada dekat perbatasan Israel dan selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu wilayah yang punya nilai penting bagi Hizbullah. Di tempat seperti ini, setiap gerakan militer tidak pernah terlihat sederhana. Pagi itu, pasukan Israel bergerak masuk ke area Bint Jbeil. Mereka menyisir wilayah yang dianggap masih menyimpan keberadaan anggota Hizbullah. Di sisi lain, unsur Hizbullah belum benar-benar hilang dari kota tersebut. Beberapa posisi masih bertahan, beberapa jalur masih diawasi, dan beberapa titik tetap menjadi ruang rawan kontak senjata. Lalu bentrokan pecah. Suara tembakan mengubah suasana gencatan yang baru saja diumumkan menjadi kenyataan yang jauh lebih keras. Militer Israel kemudian menyebut 6 anggota Hizbullah tewas dalam kontak senjata itu. Angka tersebut langsung membuat peristiwa ini menonjol, bukan hanya karena jumlah korban, tetapi karena waktunya datang tepat setelah gencatan diumumkan. Di permukaan, peristiwa ini bisa terlihat seperti operasi perbatasan biasa, tetapi Bint Jbeil membuat semuanya berbeda. Kota ini bukan sekedar titik kecil di peta. Bagi Israel, wilayah dekat perbatasan yang masih memiliki jejak Hizbullah berarti risiko langsung terhadap kota-kota di utara. Bagi Hizbullah, bertahan di sana berarti menjaga pengaruh dan menunjukkan bahwa tekanan Israel belum sepenuhnya menghapus posisi mereka di selatan. Disinilah kejanggalan gencatan mulai terlihat tajam. Kesepakatan politik berbicara tentang penurunan tensi, tetapi pasukan di lapangan masih bergerak dengan logika perang. Diplomasi meminta senjata ditahan, tetapi situasi perbatasan memaksa kedua pihak tetap saling menguji. Bint Jbeil akhirnya menjadi gambaran paling jelas dari kondisi Lebanon Selatan pada akhir April 2026. Bukan perang besar yang diumumkan secara terbuka, tetapi juga bukan damai yang benar-benar terasa. Yang muncul adalah ruang abu-abu, tempat pasukan bergerak hati-hati, kelompok bersenjata tetap bertahan, dan warga sipil tidak pernah benar-benar tahu kapan suara tembakan berikutnya akan muncul. Bagi penduduk sekitar, kabar gencatan semestinya membawa harapan. Rumah bisa diperiksa lagi, jalan bisa dilewati, toko bisa dibuka, dan keluarga yang mengungsi bisa mulai memikirkan pulang. Tetapi ketika Bint Jbeil kembali terdengar dalam laporan militer, harapan itu tertahan. Pada 24 April 2026, kota itu menunjukkan bahwa gencatan belum otomatis mengubah kenyataan di perbatasan. Di ruang diplomasi, perang sedang ditahan. Di Bint Jbeil, senjata masih menentukan siapa yang berani bertahan. Situasi seperti ini membuat gencatan kehilangan kesederhanaannya. Ia bukan tombol yang langsung mematikan konflik, melainkan garis tipis yang terus ditekan dari dua arah. Israel membaca setiap posisi Hizbullah sebagai ancaman yang harus dibersihkan sebelum berkembang.
Hizbullah membaca setiap gerakan Israel sebagai tekanan yang harus dijawab agar pengaruhnya tidak runtuh di mata pendukungnya. Dari satu kota kecil, arah konflik mulai tampak lebih rumit daripada bunyi pernyataan resmi. Inilah nada awal yang membuat Bint Jibil menjadi tanda bahaya bagi Lebanon Selatan. Pada 24 April 2026, ketika bentrokan terjadi di Bint Jbeil, perhatian tidak hanya tertuju pada jumlah korban, tetapi pada lokasi yang kembali menjadi pusat ketegangan. Kota ini berada sangat dekat dengan garis perbatasan Israel. Dalam konteks militer, jarak seperti ini bukan sekedar angka di peta, melainkan ruang yang menentukan seberapa cepat ancaman bisa bergerak dari satu sisi ke sisi lain. Bagi Israel, wilayah selatan Lebanon selalu dipandang sebagai zona yang harus dijaga ketat. Pengalaman konflik sebelumnya menunjukkan bahwa ketika Hizbullah memiliki ruang untuk membangun kembali posisinya di dekat perbatasan, risiko terhadap wilayah utara Israel meningkat secara langsung. Roket jarak pendek, drone, dan penyusupan darat bisa terjadi dalam waktu singkat tanpa banyak peringatan. Itulah mengapa pergerakan pasukan Israel pada 24 April 2026 di Bint Jbeil tidak berdiri sendiri. Ini bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan bahwa area dekat perbatasan tidak kembali menjadi basis aktif Hizbullah. Setiap titik yang dianggap berpotensi menjadi tempat konsolidasi akan ditekan sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Di sisi lain, Hizbullah menghadapi tekanan yang berbeda. Kehadiran mereka di Lebanon Selatan bukan hanya soal posisi militer, tetapi juga tentang persepsi kekuatan. Wilayah seperti Bint Jbeil memiliki nilai simbolik karena selama ini dikenal sebagai bagian dari ruang pengaruh mereka. Jika posisi di area seperti ini hilang tanpa perlawanan, maka citra kekuatan mereka bisa ikut terikis. Karena itu, ketika pasukan Israel masuk, respon dari Hizbullah tidak bisa hanya diam. Bertahan di beberapa titik menjadi cara untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kendali dan tidak sepenuhnya terdorong keluar dari wilayah selatan. Namun keputusan ini membawa konsekuensi langsung. Setiap upaya bertahan meningkatkan kemungkinan bentrokan terbuka, seperti yang terjadi pada 24 April 2026. Situasi ini menciptakan keseimbangan yang rapuh. Israel menekan untuk menciptakan jarak aman dari perbatasan. Hizbullah bertahan untuk menjaga posisi dan citra. Mereka bergerak dengan logika yang berbeda, tetapi bertemu di titik yang sama, yaitu wilayah perbatasan yang sempit dan sensitif. Pada 25 April 2026, ketegangan itu tidak mereda. Laporan menunjukkan bahwa serangan dan balasan masih terjadi di beberapa bagian Lebanon Selatan. Aktivitas militer ini memperlihatkan bahwa meskipun ada kesepakatan di tingkat diplomasi, dinamika di lapangan tetap berjalan dengan aturan yang berbeda. Tidak semua pergerakan bisa dihentikan hanya dengan pernyataan politik. Lebanon berada di tengah situasi yang semakin sulit. Pemerintah harus menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Di satu sisi, ada harapan untuk menjaga stabilitas melalui gencatan. Di sisi lain, wilayah selatan tetap menjadi arena yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Setiap bentrokan baru menambah tekanan terhadap stabilitas internal negara. Bint Jbeil akhirnya mencerminkan lebih dari sekedar lokasi pertempuran. Kota ini menjadi titik di mana kepentingan keamanan Israel dan kepentingan strategis Hizbullah bertabrakan secara langsung. Tidak ada ruang netral di sana. Setiap langkah yang diambil oleh satu pihak akan langsung memicu respon dari pihak lain. Dalam kondisi seperti ini, gencatan tidak benar-benar menghapus konflik. Ia hanya mengubah bentuknya menjadi lebih terbatas, lebih terlokalisasi, tetapi tetap aktif. Bint Jbeil memperlihatkan bagaimana sebuah kota kecil bisa menjadi pusat dari dinamika yang jauh lebih besar, di mana setiap pergerakan memiliki dampak yang melampaui batas wilayahnya. Pada akhir April 2026, pola konflik di Lebanon Selatan mulai terlihat semakin jelas. Bukan lagi sekedar bentrokan besar yang mudah dikenali, tetapi rangkaian tekanan kecil yang terus berulang di titik-titik sensitif. Setelah peristiwa di Bint Jbeil pada 24 April 2026,
dinamika ini menjadi semakin nyata. Gencatan yang diperpanjang sehari sebelumnya tidak benar-benar menghentikan pergerakan militer di lapangan. Israel terus menjalankan pendekatan yang berfokus pada pencegahan ancaman sejak awal. Setiap indikasi keberadaan Hizbullah di dekat perbatasan diperlakukan sebagai risiko yang harus segera ditekan. Operasi tidak selalu berbentuk invasi besar, tetapi bisa berupa patroli bersenjata, pengintaian, hingga serangan terbatas pada titik yang dianggap penting. Dengan cara ini, Israel berusaha menjaga agar tidak ada ruang bagi Hizbullah untuk membangun kembali kekuatan secara perlahan. Di sisi lain, Hizbullah tidak menunjukkan tanda menghilang dari wilayah selatan. Mereka tetap hadir dalam bentuk yang lebih tersebar dan tidak selalu terlihat secara terbuka. Strategi seperti ini membuat keberadaan mereka lebih sulit dilacak, tetapi tetap cukup untuk menjaga pengaruh di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, setiap gerakan kecil dari salah satu pihak bisa memicu respons cepat dari pihak lain. Pada 25 April 2026, laporan mengenai serangan dan balasan di Lebanon Selatan kembali muncul. Aktivitas ini menunjukkan bahwa bentrokan di Beit Jbeil bukan kejadian tunggal, melainkan bagian dari pola yang lebih luas. Ketegangan tidak lagi terkonsentrasi pada satu titik, tetapi menyebar ke beberapa lokasi dengan intensitas yang berbeda. Inilah yang membuat situasi menjadi lebih kompleks. Gencatan secara resmi masih berlaku, tetapi implementasinya di lapangan tidak berjalan seragam. Ada wilayah yang relatif tenang, tetapi ada juga area yang tetap aktif dengan operasi militer terbatas. Kondisi ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai perang dalam skala kecil yang terus berlangsung di balik label gencatan. Bagi Lebanon, situasi ini menciptakan tekanan yang terus bertambah. Wilayah selatan tidak pernah benar-benar stabil, sementara pemerintah harus tetap menjaga keseimbangan politik di dalam negeri. Setiap bentrokan baru berpotensi memicu reaksi yang lebih luas, baik dari dalam maupun dari luar negara. Warga sipil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Pada akhir April 2026, harapan untuk kembali ke kehidupan normal masih terhalang oleh ketidakpastian. Aktivitas sehari-hari tetap dibayangi kemungkinan terjadinya bentrokan mendadak. Jalan yang seharusnya aman bisa berubah menjadi titik rawan dalam waktu singkat. Rumah yang ditinggalkan belum tentu bisa dihuni kembali dengan rasa aman. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berhenti ketika gencatan diumumkan. Ia bisa berubah bentuk menjadi tekanan yang lebih halus tetapi tetap berbahaya. Operasi kecil, serangan terbatas, dan kehadiran militer yang terus berlangsung menciptakan ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Di Lebanon Selatan, akhir April 2026 memperlihatkan satu pola yang konsisten. Israel terus menekan untuk menjaga jarak aman dari perbatasan. Hizbullah tetap bertahan untuk mempertahankan pengaruhnya. Kedua pihak bergerak dalam ruang yang sama, tetapi dengan tujuan yang saling bertolak belakang. Beit Jbeil menjadi salah satu titik yang memperlihatkan bagaimana pola ini bekerja. Dari kota itu, terlihat bahwa konflik tidak berhenti, melainkan beradaptasi dengan kondisi baru. Gencatan tidak menghapus persaingan di lapangan, tetapi hanya mengubah cara kedua pihak berinteraksi. Dalam kondisi seperti ini, Lebanon Selatan tetap berada dalam ketegangan yang tidak sepenuhnya terlihat di permukaan, tetapi terus berjalan di balik setiap gerakan kecil yang terjadi. Akhir April 2026 menunjukkan satu gambaran yang tidak sederhana di Lebanon Selatan. Di satu sisi, jalur diplomasi terus berjalan dengan upaya menahan eskalasi. Di sisi lain, pergerakan militer tetap berlangsung di titik-titik yang dianggap terlalu penting untuk dilepaskan. Situasi ini membentuk ruang abu-abu, di mana perang tidak sepenuhnya berhenti, tetapi juga tidak lagi tampil sebagai konflik terbuka yang besar. Dari Beit Jbeil, terlihat bagaimana kepentingan keamanan dan pengaruh saling bertabrakan dalam skala yang lebih terbatas, namun tetap menentukan arah ketegangan di kawasan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi
agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.